teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Jadi pada video kali ini aku mau ngasih tutorial buat mewarnai gambar di IBIS Paint pakai fitur cat otomatis. Oke teman-teman, daripada berlama-lama, kita langsung mulai ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah membuat line artnya biar kelamaan, dan ini aku samain sama karakter gajah karena aku bingung mau bikin karakter yang gimana. Oke, dan pastikan ya teman-teman, line art kalian jangan ada yang bocor. Jadi di sini terutama bagian line art yang pinggir-pinggir ini aku agak tebelin biar dia nggak ada yang bocor. Oke, sebelum mewarnai, semisal kalian ingin mengganti warna line art, kalian langsung aja ke layer line art. Habis itu kalian ke tools. Nah, di situ ada namanya filter. Nah, filter kalian pilih aja. Habis itu kalian pilih atur warna. Lalu kalian scroll ke pinggir. Nah, di situ ada namanya ubah warna menggambar. Aduh, jangan putih teman-teman, nggak kelihatan. Kalian pilih aja warna line art yang kalian mau. Di sini aku mau pakai warna coklat. Oke, kalau udah langsung aja dicentang. Setelah itu kita langsung memulai pewarnaan. Dan untuk pewarnaan cat otomatis sendiri, kalian langsung aja ke kolom layer. Kalian pindah ke yang layer paling atas, yaitu layer seleksi. Habis itu kalian ke tools. Nah, di situ ada ember cat. Kalian pilih ember cat, lalu kalian seleksi di bagian luar gambar. Nah, kayak begitu teman-teman. Oh ya, ini aku blok. Kalian blok aja bagian yang bukan termasuk gambar. Jadi kayak ini, yang ujung-ujung kecil-kecil ini juga kalian rapikan, bisa pakai kuas. Oke, jangan lupa bagian-bagian yang kecil-kecil ini juga kalian perhatikan. Dan ini juga aku mau blok juga sekalian karena ini kita nggak butuh. Nanti kita butuhnya. Oke, kalau udah terseleksi semua, kalian balik lagi ke kolom layer. Nah, di situ kalian pilih yang icon itu. Nah, dia bakalan kayak ganti gitu, ganti ke bagian gambar kita aja seleksinya. Kalau udah, kalian balik lagi ke kolom layer. Habis itu kalian pilih ke layer line art. Nah, jadi yang kayak gitu teman-teman, kalian bisa lihat itu kayak ada kayak garis-garis kecil berjalan itu. Oke, lanjut kita langsung memulai pewarnaannya. Jadi kalian langsung aja ke tools, habis itu ke filter. Kalau udah, langsung kalian pilih kecerdasan buatan. Nah, di situ ada pewarnaan otomatis, kalian pilih aja. Nah, dia bakal loading kayak gini. Dan tada, dia udah mewarnai secara otomatis. Tapi ini nggak sesuai sama kayak gambar contoh kita. Nah, contoh kita kan warnanya rambutnya pink. Jadi kita harus menyesuaikannya lagi. Yaitu dengan cara kalian pilih aja pewarnanya ini. Lalu kalian pilih warna yang sesuai sama objek kalian. Kalau udah, langsung aja kalian titik-titik di bagian yang mau kalian warnai. Ini kan rambutnya nih warnanya ungu. Tapi kalian pilih warna yang muda ya teman-teman, jangan warna yang tua. Oke, kalian pilih aja semuanya di bagian rambutnya ini dulu kalau aku. Oke, kalau rambutnya udah, ini aku ganti sama warna biru buat mewarnai bajunya. Jadi kalian titik-titik aja di daerah-daerah bajunya. Ini kalian kelihatan kan teman-teman? Soalnya ini aku pakai warna biru yang muda banget. Oke, habis itu pitanya ini aku kasih warna merah tapi agak pink gitu. Oke, kalau udah kita kasih juga bagian wajahnya. Ini warna kulit. Kalian kasih titik-titik aja kayak gitu. Kalau udah, kita langsung ke warnai. Nah, itu akan loading dulu. Tada! Hasilnya kayak gini teman-teman, tapi masih agak kurang sesuai ya teman-teman. Ini masih agak putih gini. Jadi kita kembali lagi untuk menambah titik-titik di bagian yang dirasa kurang. Oke, ini udah agak lumayan, tapi ini bajunya ini agak kurang biru, aku kasih lagi. Oke, bagian pitanya juga ini aku mau kasih warna agak lebih merah. Oke, lumayan. Tapi ini mukanya juga warnanya ungu gini, jadi aku mau sesuaikan lagi
warna mukanya ini sama warna kulit. Oke, udah lumayan. Pokoknya kalian sesuaiin ya teman-teman sama warna yang kalian mau, sampai warnanya kayak bener-bener sesuai sama warna dasarnya atau warna base-nya. Oke, ini warna matanya juga kan orange gitu, jadi aku juga ganti. Oke, dan ini hasilnya setelah beberapa kali menyesuaikan. Kalau udah seperti ini, kita centang aja. Lalu kita mau menghapus dulu garis seleksinya. Dengan cara kalian pilih aja icon itu, habis itu hapus area seleksi. Oke, dia udah hilang seleksinya. Sekarang kita langsung aja ke shading. Dan seperti biasa untuk shading kita langsung aja tambah layer baru. Jangan lupa kita pangkas. Kalau udah gitu normal kita ganti sama gandakan biar lebih gampang kita nanti nge-shadingnya. Oke, kalau udah seperti ini kita langsung aja. Pertama-tama aku mau nge-shading rambutnya dulu. Jadi aku seleksi warna rambut. Habis itu aku pilih sedikit warna yang lebih gelap dari warna rambut. Habis itu kita pakai di pen kasar ya. Dan diaktifkan paksa pundernya bagi yang belum. Oke, kalau udah seperti itu kita langsung aja meng-shading seperti biasa. Jadi karena ini bukan tutorial shading, ini bakal langsung aku percepat aja ya. Oke teman-teman, shading rambutnya udah jadi. Ini aku mau balik lagi ke yang base nya ini. Aku mau mewarnai bola mata putihnya dulu aja. Jadi ini dengan hati-hati aku warnai warnanya sama putih. Bikin aja kayak begini. Oke, lalu aku mau bikin shading bola matanya dulu. Tapi ini dengan hati-hati banget ya teman-teman, karena ini cuma pakai satu layer aja. Jadi rawan banget karena karena line artnya ini. Kalau udah jangan lupa juga bagian mata sebelahnya juga. Oke, kalau udah seperti ini kita langsung aja melanjutkan shadingnya. Kita balik ke layer shading tadi, lalu kita lanjut shading seperti biasa. Kalian tinggal ikuti aja apa yang aku lakukan di sini, atau kalian bisa pakai style shading yang seperti kalian biasa lakukan. Oke, kalau matanya udah di shading, kita mau shading kulitnya. Jadi kita cari aja warna kulit yang lebih gelap, lalu kita bikin shading di bagian sebelah-sebelah rambut gitu. Ya pokoknya kayak shading biasa gitulah ya teman-teman. Oke, lanjut sekarang kita shading bajunya. Ini tetap pakai layer yang sama kayak tadi, tapi kita tinggal ganti aja warna shadingnya. Ini aku pakai warna biru yang lebih gelap.
Oke, lalu sekarang aku mau mengganti kuasnya sama airbrush. Jadi aku mau ngasih efek kayak merona gitu di wajah. Lalu aku mau lanjut shading lagi buat pitanya. Pokoknya shading yang belum kena shading. Kalian selesaiin semuanya. Oke, ini dia udah jadi semua shadingnya. Sekarang kita lanjut ngasih highlight. Seperti biasa, kita akan menambah layer baru di atas layer shading. Habis itu jangan lupa kita pangkas. Oke, lalu normal ganti sama menambah. Oke, buat highlight aku di sini pakai di pen kasar. Oke, lalu pertama-tama aku mau ngasih highlight buat rambutnya dulu aja. Jadi terserah kalian mau pakai style highlight yang kayak gimana. Ini aku bikin yang kayak garis gitu aja. Kalian bisa sesuaikan seperti art style kalian yang biasa kalian gunakan. Oke, ini aku mau blok dulu kayak gini. Oke, kalau udah kena blok semua kayak gini, lalu ini aku ganti sama penghapus. Oke, lalu kita hapus beberapa kayak bagiannya kayak gitu. Jadi bentuk kotak-kotak beraturan kayak gitu. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang panjang. Jadi pokoknya divariasiin aja teman-teman. Setelah semuanya udah, lalu di sini karena terlalu terang ya teman-teman, jadi ini aku turunkan opacity-nya. Terserah kalian mau yang terang atau enggak. Di sini aku mau pakai 50% aja. Oke, jadi lebih bagus dan lebih natural. Setelah itu aku mau nge-highlight kulitnya dulu. Di sini aku kasih highlight di bagian kayak pinggir-pinggir wajahnya gitu. Lalu pipinya juga aku kasih sedikit highlight biar lebih unyu. Oke, kalau kulitnya udah kena highlight, sekarang kita nge-highlight bajunya. Ini biasanya highlight baju ini di bagian kayak pinggir-pinggir gitu. Sekalian matanya juga di highlight. Oke, kalau udah, ini aku lanjut mau nambah layer baru. Habis itu dipangkas, habis itu menambah. Lalu di sini aku pilih warna putih. Aku mau bikin highlight mata. Nah, kenapa aku harus pakai layer yang berbeda untuk highlight yang kedua ini? Karena highlight yang pertama tadi layernya opacity-nya cuma 50% teman-teman. Jadi nggak akan bisa ngehasilin warna yang putih terang kayak gini. Oke, dan sekarang aku mau ngasih highlight lagi. Ini warna orange gitu. Aku pakai airbrush. Highlightnya ini aku taruh di depan muka gini sama di bawah-bawah rambut. Sebenarnya cuma buat variasi aja.
dan udah jadi deh gambarnya. Gimana? Kita nggak usah perlu banyak-banyak layer kan teman-teman, jadi lebih simple kalau kita pakai cat otomatis. Dan segitu dulu video kali ini, makasih udah menonton dan see you in the next video, bye bye.